Silahkan, Pak. Halo, smart people. Smart people. Jadi memang kehadiran Komite Inovasi Nasional ini ditanggapi dengan berbagai ragam. Dan juga kehadirannya penuh tantangan. Ini kami jadikan sebagai pendorong agar Komite Inovasi Nasional ini bisa memberikan kontribusi kepada bangkitnya kembali semangat inovasi di Indonesia ini. Sebagai anak bangsa kita di kemudian hari mempunyai harapan bahwa sustainable, pembangunan yang berkesinambungan akan bisa kita pertahankan dengan kemampuan bangsa ini berinovasi. Sebetulnya inovasi secara sederhana lahir dari satu gagasan-gagasan kreatif yang bersifat baru dan mempunyai nilai, dan dia baru dikatakan inovatif kalau dia berguna untuk kepentingan pemakai. Bangsa Indonesia dengan ide-ide kreatifnya sudah banyak sekali menemukan invention. Temuan yang tinggi nilainya secara saintifik, namun belum mencapai sasaran. Belum mencapai kebutuhan masyarakat untuk memutar roda ekonomi. Jadi fungsi utama dari KIN ini, satu komite yang memberikan masukan kepada pemerintah, bagaimana agar sistem inovasi itu berjalan. Tadi Pak Ninok mengatakan, ada paradoks di dalam pembangunan. GDP kita bagus, cadangan devisa kita tinggi, makroekonomi kita baik. Tetapi mengapa pengangguran banyak? Mengapa pengangguran terdidik justru banyak brain drain ke luar negeri? Nah itu jawabnya adalah karena kita belum memberikan nilai tambah kepada sumber daya alam kita. Sehingga menjadi satu produk-produk yang tinggi. Yang kedua, mendiversifikasikan kemampuan perekonomian domestik untuk memenuhi demand masyarakat, jadi berproduksi, dan kemampuan ekspor melalui wahana-wahana bisnis inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah inilah yang disebut knowledge-based economy. Jadi dua tujuan utama itu. Sedangkan tujuan-tujuan lain yang bersifat strategis yang tidak dilakukan oleh swasta menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur umum, listrik, air, dan sebagainya. Itu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan inovasi di dalam kandungan-kandungan yang dimiliki oleh infrastruktur umum tadi menjadi lebih mempunyai kandungan teknologi yang lebih tinggi. Sehingga ketika rakyat kita minum, dia minum air bersih. Ketika dia memerlukan pupuk, dia ada pupuk yang dihasilkan oleh sumber daya biodiversity kita sendiri. Secara keseluruhan, akhirnya sistem inovasi nasional itu harus memberi manfaat kepada percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui satu proses pendidikan dan pembudayaan untuk menciptakan knowledge-based society yang dipicu oleh pendidikan yang berorientasi kepada creativity, inovatif, dan melahirkan orang-orang entrepreneur. Secara tujuan inovasi itu. Sedangkan KIN akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus saling bersinergi, tidak vektornya bertabrakan seperti tadi Bapak Menteri mengatakan, dan dengan satu komando orkestra yang terpadu. Kemudian pemerintah memfasilitasi peraturan dan sistem insentif agar proses itu bisa berjalan. Nah, untuk itu sekat-sekat ego sektoralnya harus dihilangkan. Tetapi karena ini bersifat mindset, bersifat perubahan cara berpikir kita, para birokrat kita, para pengusaha kita, kalau bisa beli buat apa bikin misalnya, itu harus kita rubah. Kita harus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan akan lapangan kerja. Dan tidak perlu kita mendikotomikan antara top down strategis dengan
yang tumbuh dari bawah. Karena di negara yang maju pun program riset ke ruang angkasa, program riset hidrogen energi dilakukan oleh pemerintah. Karena risikonya terlalu besar, belum bisa ditanggung oleh swasta. Itulah kewajiban pemerintah. Itulah lembaga-lembaga riset yang dibiayai APBN untuk diarahkan ke sana. Sedangkan bottom up proses ini dibiarkan bertumbuh. Kita menciptakan, memotivasi, menginspiring, memfasilitasi agar proses inovasi itu tumbuh dari masyarakat. Nah, inilah yang disebut knowledge based society. Terima kasih Pak Suha. Mari kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada Pak Menteri dan Pak Suha. Ya. Bapak Menteri dan Pak Suha, tentu para hadirin pada hari yang berbahagia, juga Smart People sebagai pemirsa acara ini ingin juga berkontribusi, Pak. Jadi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan menyongsong hari kemerdekaan ke-65 Republik Indonesia ya. Jadi penguatan inovasi itu bukan semata tugas Pak Menteri sama Pak Suha di Komite Inovasi, tapi juga kita semua sebetulnya duta inovasi ya Pak ya. Jadi marilah kita jadikan inovasi ini sebagai satu gerakan nasional. Nah, oleh sebab itu tentu banyak yang ingin Bapak Ibu tanyakan, untuk itu silakan. Pak Menteri, Pak Juhal, nama saya Bambang Teja dari Lapan. Saya melihat inovasi itu Pak tidak akan muncul tanpa semangat invasi Pak. Jepang, Korea, sekarang Cina, itu semangat invasinya sangat tinggi. Termasuk di sisi militer, mereka juga semangat invasi yang mendorong munculnya inovasi. Saya melihat perlunya membangun semangat invasi ini. Bagaimana nih langkah-langkah untuk membangun semangat invasi? Bisa saja semangat invasi dari satu daerah di Indonesia, di satu daerah otonom, invasi ke masing-masing di negara kita. Yang lebih bagus adalah invasi dari negara kita keluar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ibu Tin, ya, silakan Bu. Saya Tin Muhtadi dari Komite Inovasi Nasional Pak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, rasanya ini sudah ada semua Pak yang Pak Menteri sampaikan, yaitu di Undang-Undang 18 tahun 2002 Pak. Di situ semua termasuk market ideology itu bisa diimplementasikan melalui PP-nya, yaitu PP nomor 35. Peran dunia usaha itu kita tantang, kita terobos agar mereka mau. Dan saya juga ingin merefresh, itu kita mengingatkan bahwa ada Inpres, Inpres nomor 4 tahun 2003 yang menugaskan kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan iptek nasional. Namun rasanya sampai hari ini belum bisa, karena tadi disampaikan oleh Pak Zuhal betapa ego sektoral itu masih sangat kuat, sehingga hasil-hasil riset yang difasilitasi dengan insentif atau apapun oleh Kementerian Riset ini dengan teknologinya itu tidak bisa berangkat ke masyarakat karena kementerian teknisnya masih mempunyai karakter egosentris tadi Pak. Nah, agenda riset nasional tadi Pak Menteri sudah mengucapkan, saya kira di situ sudah rambu-rambunya sudah ada semua. Mudah-mudahan KIN bisa menata ulang Pak, kemudian melalui Pak Suharna menyampaikan kembali untuk merefresh itu supaya terrealisasikan semuanya, barangkali apa yang kita mimpikan ini semua aja. Maka jadilah itu inovasi Pak, karena menurut Pak Zuhal itu baru disebut inovasi kalau sudah digunakan oleh user. Terima kasih.